2005. Nah, jadi saya ngomong bahas masalah profesi dulu. Jadi mesin-mesin di sini ini gunanya apa itu mesin, ada mesin clearing, ada mesin apa penghancur uang nanti, terus ada dangkas. Nah, saya nggak bahas sejarah tapi bahas apa profesi. Apalagi kalau tamunya juga orang perbankan, batuk. Nah, tapi terserah kalian punya profesi, punya kesukaan sendiri, punya profesi bila selain tour guide. Nah, itu jadikanlah senjata kalian. Kalian seneng apa? Seneng kuliner, yes, no kuliner, bahas kuliner. Kalian seneng olahraga, sikat itu masalah olahraga sama tamu kalian semua. Ya, nah kalau clearing ini, nah ini sebagai transaksi antara dua bank atau lebih yang berbeda. Jadi clearing ini apa itu salah satunya report kalau ada berapa uang masuk dari sini atau ada pemindahan transfer antar bank yang berbeda. Zaman dulu kan masih jadul, belum ada digital seperti sekarang, ya menggunakan mesin seperti ini maksimal sampai jam 1 siang saja, karena jam operasional bank itu biasanya sampai jam 3. Cuman saya dulu di bank bukan bagian clearing tapi bagian kredit. Saya dulu 2003 sampai 2005 dua profesi, Senin sampai Jumat saya di bank, Sabtu Minggu ke Bromo. Ya, di bank apa? Di bank Jalan Pemuda, itu banknya Wong Londos. Apa itu sponsornya tim Ajax ya, ABN AMRO Bank, tapi sekarang udah jadi DBS, banknya orang Singapura. Nah, saya dulu bagian kredit tanpa agunan. Silakan kalian explore, kita muter di sini dulu. Jadi kalian yang suka apa itu ilmu perbankan, tempat ini cocok buat teman-teman explore. Nah, sebetulnya The Jawas Bank ini asal usul kita bakal BI, sebelum jadi BI ini juga ada. Yang pertama, kalau kita pernah ke Agus Danang Kota Tua Jakarta ya, ya. Oh boleh, silakan wes sampean. Ini nih biasanya ada satu lagi juga. Iya. Rekan saya tapi baru itu Mbak Yesi. Iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat datang di Gedung The Javas Bank Surabaya. Bapak ini sering ke sini gitu ya. Jadi sering bawa tamu gitu ya. Jadi saya izin menjelaskan terlebih dahulu terkait sejarahnya Gedung The Javas Bank Surabaya. Mungkin Bapak Ibu mengira bahwa gedung ini merupakan Museum Bank Indonesia gitu. Tetapi Museum Bank Indonesia itu hanya ada satu, yaitu di Jakarta. Nah, di sini statusnya masih cagar budaya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Gedung The Javas Bank ini asal mulanya berdirinya di Batavia pada tahun 1828. Nah, setahun kemudian The Javas Bank membuka kantor cabang, yaitu di Semarang dan Surabaya. Di Surabaya itu pada tahun 1829. Tetapi bangunannya gaya bangunan klasik, jadi tidak semegah ini Bapak Ibu sekalian. Pada tahun 1907 akhirnya dibugar bangunan yang pertama, di-upgrade karena perkembangan perekonomian Belanda pada saat itu berkembang pesat. Akhirnya didirikan ulang di sini, bangunan yang pertama di-upgrade dan didirikan kembali yang sekarang ini dengan gaya bangunan neo-renaissance pada tahun 1910. Jadi bangunan ini pada zamannya bangunan paling termegah dan tergengsi di Surabaya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pada tahun 1942 sempat dikuasai Jepang. Jadi gedung The Javas Bank yang ada di Indonesia itu salah satunya di Surabaya itu sempat dikuasai Jepang dan berubah menjadi Bank Jepang juga pada saat itu, namanya Nanto Kaihatsu Ginko milik Bank Jepang. Pada tahun 1945 Jepang menyerah kepada antara sekutu, akhirnya dikuasai kembali oleh Nikka, sehingga Bank Jepang tadi ditutup kembali oleh Belanda dan berfungsi kembali menjadi DJB, The Javas Bank ini. Nah, pada tahun 1945 Indonesia merdeka, tetapi di Nusantara masih dikuasai oleh Nikka, sehingga DJB ini berfungsi. Sedangkan Indonesia juga mempunyai bank pertama kali, yaitu Bank BNI Bapak Ibu sekalian. Makanya BNI itu BNI 46 tahun berdirinya itu Bu.
Bapak sekalian. Nah, kemudian pada saat itu muncullah mata uang setelah merdeka namanya Orida. Mungkin kalau tahu juga ya Bapak Ibu sekalian, Ori itu uang Republik Indonesia daerah, tetapi itu hanya berlaku di daerah masing-masing. Ada Ori Lampung, ada Ori Sulawesi, Sumatera dan lain gitu ya. Nah, kemudian BJB ini berfungsi. Gulden mata uangnya itu beredar, Ori beredar. Tetapi pada saat itu Ori disebut mata uang putih, Gulden disebut mata uang merah pada saat itu. Nah, pada tahun 1949 akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia bahwa Indonesia merdeka. Dan akhirnya muncul lagi mata uang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Nah, pada tahun 1951 akhirnya dinasionalisasikan. Jadi kantor Dejavas Bank itu tidak dirampas oleh pemerintah Indonesia, melainkan dibeli melalui pembelian saham dan dimenangkan di Amsterdam pada saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953, Dejavas Bank resmi berubah menjadi Bank Indonesia. Itu sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Dejavas Bank ini yang di Surabaya, dulu sebelum di Jalan Pahlawan kantor Bank Indonesia, kantornya di sini. Pada tahun 1953 sampai tahun 1973. Tahun 1974 Bank Indonesia pindah ke Jalan Pahlawan karena di sini tidak memadai untuk karyawannya, terlalu kecil bangunannya. Dan akhirnya setelah Bank Indonesia pindah ke Jalan Pahlawan, di sini dulu sempat digunakan oleh Bank Jatim, Bapak Ibu sekalian, dulu. Nah, dan akhirnya pada tahun 2010 dikonservasilah bangunan ini, dan pada tanggal 27 Januari tahun 2012 bangunan ini diresmikan sebagai bangunan cagar budaya aset Bank Indonesia. Nah, jadi gedung Dejavas Bank Surabaya ini ada 3 lantai. Yang pertama ini lantai 1 di sini, Bapak Ibu sekalian. Pintu masuknya di sini nih, ada pintu putar. Jadi bangunan ini menghadapnya ke utara, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sebelah sana juga ada tempat transaksinya. Nah, dulu belum ada lampu atau listrik, dulu Belanda menggunakan ini, kaca patri. Dan dibantu beberapa jendela yang ada di samping ini, sebetulnya meskipun tanpa lampu, terang untuk digunakan diskusi dan lain, masih bisa buat aktivitas. Kalau malam hari seperti apa? Ya dulu yang lembur bukan nggak ada yang bukan maksudnya bukan orang Belanda yang lembur gitu ya, justru banknya tutup gitu pada saat jam operasional sore hari, dah tutup jam 5 gitu. Nah, kemudian di basementnya, di ruang bawah tanah tadi ada 3 kasana. Kasana itu brankas. Yang pertama brankas tempat penyimpanan uang, mungkin Bapak Ibu habis ini diajak keliling oleh Bapak. Dan yang kedua kasana tempat penyimpanan emas batangan. Jadi pada saat itu dari sejarahnya Bapak Ibu sekalian, di ruang tersebut tersimpan emas batangan sebanyak 60 ton di bawah. Nanti ada replikanya untuk emasnya. Nah, kemudian yang ketiga itu mesin-mesin operasional Bank Indonesia. Jadi mesin-mesin operasional Bank Indonesia itu semuanya sudah modern, jadi tidak ada yang asli Bapak Ibu sekalian ya. Jadi termasuk mesin clearing itu yang di bawah itu sudah modern sebetulnya tahun 92. Nah, pada saat itu ada, jadi gedung DJB ini bank pertama kali yang menerapkan sistem clearing, tapi antar banknya ada Hong Kong Bank, Chinese Bank dan DJB ini, tapi sentralnya DJB gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, monggo Bapak Ibu bisa mengeksplor dulu di sini, bisa ngambil foto dulu. Setelah itu boleh Bapak Ibu bisa keliling di bawah, nanti didampingi Bapak tersebut. Oke, makasih banyak. Ya, makasih. Iya. Mas siapa? Mas Rizky. Oh, Mas Rizky. Iya. Makasih Mas Rizky. Yang di atas sendiri itu lantai 2 ya, tempat arsip sih. Oh, tempat arsip. Cuman Ya. untuk saat ini memang pengunjung tidak boleh ke atas karena di atas itu ada instalasi listrik. Di atas sebetulnya ada arsip peninggalan Belanda. Ada 7 rak arsip di atas. Nah, itu asli peninggalan dan bahannya memang kayu jati asli gitu. Jam 4 Ibu. Dari jam operasionalnya hari Selasa sampai Minggu jam 4 sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Boleh. Nah, mungkin ini nih tambahan sedikit Bapak Ibu sekalian, kami sendiri Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di tanggal 24 sampai tanggal 26 mengadakan
pameran museum bersama di sini. Jadi April ini 24 sampai 26 ada, kami mengundang Museum Bank Indonesia yang di Jakarta, ada Museum Trawulan Mojokerto, ada Museum Keraton Sumenep, dan beberapa museum lainnya. 24 Sampai 26, Kamis, Jumat, Sabtu. Monggo Bapak Ibu, jam 8 sampai jam 4 tutup. Monggo Bapak Ibu, kalau mau ngajak tamu visitor ke sini, silakan, kami tunggu dan akan kami bantu nanti. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Hari Senin. Di sini semuanya masih asli. Aslinya ada pintunya. Ini enggak ada pintunya, jangan disut. Yang keren. Nah, ini ada pintunya. Tujuannya ini adalah untuk keamanan. Jadi teman-teman bisa pura-pura jadi teller ke belakang ini, masuk situ. Nah, nasabah masuk. Nah, fungsinya pintu ini apa? Ketika nasabah melakukan transaksi kepada teller, menyetor uang atau mengambil uang, pintu ini ditutup dan dikunci dari dalam. Ya, karena apa? Nah, itu untuk keamanan. Walaupun zaman itu ya lebih aman dari zaman sekarang. Oke? Nah, kalau sekarang sudah nggak ada pakai ini seperti ini, modern kan, di bank-bank manapun kalau mau setor uang atau narik uang, karena sudah dijaga satpam. Nah, ini proteksinya double, sudah ada penjaga keamanan sama proteksi sama pintu ini. Untuk pintu masuk sendiri, kita tadi masuk bukan pintu utama tapi itu belakang. Pintu masuk utama ini yang muter ini loh. Nah, itu pintu masuk utama, itu jarang dibuka. Kalau dibuka kalau ada acara-acara tertentu, ketika Kemenpar ke sini atau kemarin ada acara. Nah, kalau masuk ya lewat pintu yang kemarin itu apa, kalau untuk wisatawan ya pintu yang kita mati masuk, itu pintu belakang. Lokasinya ini di mana? Ya ini di utara. Jadi memang kota-kota tua rata-rata itu di utara, karena kita kotanya di pesisir apa itu, dekat garis pantai apa itu, di daerah utara, masing-masing di utara. Baik di sini Semarang kemarin juga utara, Jakarta juga utara. Ya kebanyakan kota tua, kebanyakan semuanya di utara. Nah, kalau start walking tour kota lama memang startnya dari sini. Nanti kita kalau dari sini kita dapat nanti eksplor Kalisosok, kantor telepon utara, terus nyebrang, ngelewati Siropen, nanti berakhir di Jembatan Merah. Kalau masih kuat, teman-teman saya ajak jalan ke zona Melayu dan zona Cina. Nah, bisa tembus sampai zona Arab. Karena memang revitalisasinya diutamakan yang di sini yang zona Eropa dulu. Ini kita di zona Eropa. Nah, penyekatnya zona Eropa, zona Asia. That you are my. Nah, ini member saya HPI, ikut HPI Malang. Dia jadi anggota HPI dari ICC. Member saya ICC. Dia jadi member apa itu DPC HPI Malang karena dia ber-KTP Malang. Namanya Mbak Laila. Mungkin teman-teman ada sebagian sudah kenal ya, anggota HPI Malang. Ya, itu dari dia tahunya apa, kami jadi anggota HPI dari ICC. Jadi seperti itu. Nanti tergantung tamu teman-teman ini suka jalan kaki atau malas jalan kaki. Biasanya domestik ke wagon. Tapi kalau tamu Eropa nggak mau naik apa-apa, jalan. Biasanya tamu Eropa kalau FIT ya itu lebih mudah pakai becak. Becak wisata biasanya nanti adanya sore. Cuma becak wisata kan satu becak itu maksimal ya kalau orangnya gede 2 apa 1. Ya, kalau tour wagon itu bisa di booking tapi nggak bisa eceran, harus 1 unit 14. Kalau eceran kurang dari 14 ya tetap bayar itu 14 karena bookingnya 14. Kalau kita kurang dari 14 on the spot. Kalau yang paling mahal Jeep 45 per pack, nggak tahu sekarang sudah naik atau belum, karena saya jarang naik Jeep. Satu Jeep cuma isi 3 maksimal dewasa. Rutenya sama. Becak ada tempat tulisannya nanti becak wisata. Becak wisata jarang. Kalau becak biasa mereka mau, tapi ada apa? Bukan apa istilahnya? Nego. Nah, kalau yang ada biasanya becak wisata tarifnya sudah fix. Itu bedanya itu. Becak wisata kalau nggak salah 20.000 per pack. Sama rutenya sama seperti tour wagon, cuma nggak sampai ke kantor pos, arah ke sana.
Ke mana? Ke kota Cina. Apa zona Cina? Ya. Ya. Sekitar sama 15 sampai 20 menit. Sama seperti Terwagen. Sebentar. Kalau yang berhenti Terwagen. Berhenti untuk foto. Berhenti untuk foto. Kalau Terwagen bisa sampai 30 menit. Oh ya. Kalau becak dulu itu sudah potong berhenti. Harus bayar polis. Makanya harganya tadi tinggal 20.000. Ya. Naik 125. Oh ya, nanti kita kasih masukan ke dinas. Ya. Kalau berhenti biasanya ya inisiatif becaknya itu harus di training dulu. Nanti di spot-spot mana mereka harus berhenti. Kalau Terwagen guide-nya sudah ada. Siapa? Ya drivernya sendiri itu. Jadi kalau Terwagen sudah ada guide-nya. Siapa guide-nya? Drivernya sendiri. Jadi dia menerangkan sepintas gedung-gedung yang dilewati dan akan berhenti di spot-spot yang telah ditentukan. Kan ada selalu setiap saat. Ya, ada itu mau kita lewat. Maksimal 14 karena satu unit 14. Makanya nanti kan rencananya mungkin sebelum booking Terwagennya sebagai. Oh ya, monggo. Ayo Kan Terwagen. biar tahu nggak kegelapan nah. Oke, masih terang. Oke. Bookingnya gelap nggak apa-apa sih. Yang wagonnya duluan. Wagon dulu, oke. Jadinya wagon Kita sekarang ke bawah lagi menuju ke bunker karena di sini ada bunkernya. Ciri khas bangunan Belanda semua dimanapun pasti ada bunker anti gempa. Ya paling di apa itu jadi ono goyang-goyang titik pasti tahan lama. Terus kedua ciri khas bangunan Belanda ini atapnya pasti tinggi. Biarpun dulu nggak ada ini kan tambahan AC. Nggak ada AC ya tetap sejuk seperti ini. Ya sekitar segitulah. Iya, tapi enggak. Nah ini beberapa foto The Java Bank di kota-kota lain. Nah adakah Malang di sini? Kita cari yuk Malang. Ayo Malang. Nah ini Santa. Malang mana Malang? Ini Padang. Ini Banjarmasin. Ayo. Ini kondisi tadi di lantai 2 seperti ini zaman dulu. Oh. Ini yang barusan kita ke sana ini seperti ini. Oh ini Malang. Jalan apa itu? Ini Malang. Itu dibuka untuk umum enggak? Tidak. Oh. Karena sekarang memang tetap jadi kantor, makanya tidak dibuka. Masih terpakai untuk kantor. Kantor BI. Iya. Oh, berarti harus pakai. Jadi masih ada Oke. masuk kita KTP. Iya, iya. Harus telepon orang Telepon orang dalam. Oke, yang BI. Terus Nah, ini jembatan merah zaman dulu. Jadi view-nya kalau dari jembatan merah nanti sama kita bisa nyebrang jembatan merah untuk bisa lihat view seperti ini. Ini gedung Singa, cuman ketutupan beberapa gedung di sini. Jadi gedung-gedung di sini dulu itu adalah perusahaan ekspedisi. Apa itu ekspedisi? Itu berarti kirim barang. Karena itu untuk mengirim barang-barang dari Pelabuhan Tanjung Perak ke angkut oleh perahu-perahu kecil untuk menyusuri sungai ini. Sungai kecil, Sungai Kalimas ini biar nyampe di sini. Di sini kan banyak perusahaan namanya ekspedisi kirim barang. Terus di sini rutenya tren. lokasinya kalau yang ini gimana? Lu nanti di jembatan merah kita nanti nyebrang jembatan merah. Nanti dari tengah sini Mas Kawit. Mas Kawit nanti lihat ke depan sebelah kiri. Nanti lihatnya seperti ini. View-nya seperti ini. Itu perbatasan. Kalau jembatan merah, sini kan zona utara. Setelah nyebrang, kalau lurus itu zona Cina. Kalau setelah jembatan ke kiri, zona Melayu. Nah, kalau zona Cina diteruskan setelah jalan duku ke kiri, zona Melayu diteruskan lurus ikut ke kanan. Nanti ketemunya klub dini di zona Arab. Oh, gitu. Ya. Tergantung teman-teman kuat jalan, kita let's go ke sana. Oke. Terus kedua ini brankas. Nah, yang jadi pertanyaan menarik, fungsi kaca ini untuk apa? Untuk foto. Untuk foto. Nah, betul. Siapa yang jawab CCTV? Nah, itu ya. Jadi ini dulu belum ada CCTV ya. Ini CCTV-nya. Kalian bisa muter ke sana masuk. Muter ke sana masuk. Nah, nanti bisa kiri. Nah, wes.
Nah, nanti terus masuk aja, muter. Nah, nanti saya lihat, nanti sampean lihat temennya itu dari situ. Nah, itu sehingga untuk ya terus maju. Itu fungsinya untuk mengawasi. Kenapa kok harus ada CCTV apa itu jadul atau tradisional seperti ini? Nah, itu untuk menjaga ini. Karena ini berangkasnya masih original. Nah, jadi penjaganya di sini. Standby di sini ya, nek wong kagak. Nah, itu fungsinya untuk CCTV, bukan untuk gaya-gayaan. Yuk, masuk berangkas. Ini berfungsi. Loh, enggak ya, ini untuk pameran. Loh, ya zaman dulu untuk menyimpan uang cash sama emas. Jadi kayak gini. Iya, kalau ini original berangkas ini. Berangkas ini original. Nah, sekarang memamerkan ya banknote yang dulu pernah dicetak oleh BI. Mulai zaman awal 1950 sampai zaman sekarang. Jadi kenapa apa itu banknote yang sudah pernah dicetak oleh BI? Mana? Yang ini? Ini? Rupiah. Ini lihat di sini, Budidin. Kalau yang limited edition ini limited edition. Saya punya satu. Ini bukan uang nggak laku, uang laku, tapi limited edition. Tapi kita kontrol. Payu enggak, maksudnya sampai sekarang laku. Tapi limited edition ini khusus belinya bukan beli sih, tukarnya langsung ke bank BI. Ngisi aplikasi dulu. Ya, kalau zaman dulu kan apa itu buat guyonannya Pak Harto Mesem. Itu keras. Kayak Banyolan. Nah, ya di sini untuk penyimpanan apa sih? Emas ya. Emas dan beberapa uang cash juga. Emas di sini nanti contoh emasnya ada di ruangan berikutnya. Ya, kalian sempatkan foto grup dong di sini. Foto grup. Foto grup. Lihat Anjari. Anjari, emas asli ya dijaga polisi. Emas ya contoh. Ya, enggak ini untuk display. Ya, oke. Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke. Kalau ini asli ya, dulu banyak polisi yang itu tidak boleh disimpan, harus dihancurkan. Nah, itu bahan bakunya uang. Kalau aku dulu pernah di gedung BI dari uang yang itu tempel. Oh, jadi lukisan. 3 dimensi. Nolah ya, lukisan. Jadi kita bentuk dulu banknya, terus uangnya ditempel-tempel. Oh, gitu. Oh ya, penghancur uang. Ya, uang-uang yang sudah tidak berlaku, tidak boleh disimpan, harus dihancurkan. Ya, kalau disimpan ya 1-2 lembar oke buat koleksi. Ya. Tapi kalau dalam jumlah banyak buat apa? Nah, itu harus dihancurkan. Atau uang yang cacat, uang yang sedikit sobek atau apa. Sebetulnya kalau teman-teman, saya punya teman kerja di BI juga. Kalau kalian punya uang sobek selama nomor serinya masih ada, itu masih berlaku. Tapi enggak, baru. Nah, jadi kalau uang sobek baru ya, selama uang seri, nomor serinya utuh itu masih bisa ditukarkan. Kalian ke BI terdekat bisa ditukarkan. Nah, itu pokoknya dilihat nomor serinya utuh. Nomor serinya jangan terpotong. Nomor serinya itu bisa ditukarkan.
potong maksudnya sobeknya aku ya tapi tidak potong. Nggak masalah. Pokoknya nomor serinya utuh. Betul. Nomor seri, jangan ikut kepotong. Oh enggak. Karena itu menghancurkan uang yang sudah tidak terpakai. Ini apa? Press ini. Mesin press ini kan salah. Oh ini lo scan ini lo kalau mau tahu scan. Ini apa nih? Nah, kalau tamu kalian Eropa di sini berlama-lama nggak masalah karena senang adem. Apa? Mana? Ini. Ya. Ini printer. Printer, Mbak. Tapi ya Ini sortir ya. Itu ada tahunnya itu, mulai tahun 80-an sampai tahun 2002. iya, Tugu Pahlawan cuma 8.000. Tapi kalau asing 15.000. Kalau mau asing, kalau Tugu Pahlawan. Kalau yang mau free ya di Siola karena masih baru. Cuman tutupnya jam 3. Museum Surabaya. Mana? Ini ya ini koleksi ini kok pemotong iki apa ini? Ah ini sortir, mesin sortir. Ya, uang koin, uang baru, uang ada yang ada cacatnya. Ini apa ini? Mesin sandi dan box. Oh, buat password. Buat password. Ini kok apa ini? Bukan. Mesin matika, masuk kalau nggak salah, uang kertas asing. Oh, berarti uang termasuk uang US ini. Ini. Berarti mesin ini mulai digunakan di era abad ke 80-an. berarti Tahun 80. Oh, ini anak ini 90. Iya, anak tahun itu. Anak tahun ini 90. Kalau yang tadi 80, 87 yang baru kan. Ya? Berarti kalaupun pada era-era di Java Sepang belum ada mesin-mesin ini berarti. Belum. Berarti era di Java baru berarti ini sudah eranya BNI sama eranya BNI. Itu enggak ada masalah. Parkir sini jadi rutenya saya tadi udah bilang, kalian drop di sini, kalian ajak ke dalam, drivernya standby di sini. Terus kalian keliling jalan sampai nyebrang jembatan merah, ada radar Surabaya. Itu masuk boleh, busanya kalau boleh langsung masuk, kalau domestik ini pakai izin dulu. Terus kalau sudah selesai, telepon drivernya jemput di sana. Tuh. Gratis tadi nggak Mbak? Gratis. Beda. Tapi harus kirim surat dulu kalau grup. Itu yang harus diingat. Kalau grup harus berkirim surat, tanggal dan jam. Oke, gimana kalau kita foto di depan? Ya, fotonya bisa. Pokok cukup. Biasanya di sini soalnya ada itu truknya BI. Truknya itu yang untuk ngisi uang di ATM itu. Biasanya ada. Itu parkirnya di sini. Tuh. Ya, foto di depan. Foto. Kalau kargo parkir bis misalnya di sini nggak bisa, ya di depan CMT. Bisa ya? Nah, itu parkir memang untuk bis di situ. Diajak ke sini aja. Ya. Oh, menyewakan baju ngono kita. Jadi gedung penjara Kalisosok ini teman-teman dulu kalau sering ke House of Sampurna, yaitu bangunannya satu bangunan sama ini. Masih ingat nggak yang gedung tinggi tembok? Nah, ya itu sampai sana.
Dan itu ini dibangun awal abad 1908. Yang pahlawan yang pernah dipenjara di sini mereka adalah presiden kita yang pertama, Bung Karno, terus guru bangsa kita, Hos Cokroaminoto, dan juga pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, semua pernah dipenjara di sini. Ini penjara paling, ya katakanlah paling kejam pada zamannya. Dan sebetulnya ini juga penjara-penjara untuk menampung tahanan-tahanan yang dari pengadilan di Semarang. Nah, itu ditampungnya di sini. Gitu. Nah, sekarang keadaannya sebetulnya di dalam itu sudah pernah dibersihkan, tapi sekarang kotor lagi. Nggak tahu kapan ini. Itu banyak tumbuh-tumbuh. Kalau Pemkot ini akan membuat kita harus studi bandingnya ke Vietnam, karena di Vietnam ada tempat seperti ini itu dijadikan tempat wisata. Di Vietnam juga kejam penjaranya. Itu rata-rata ruangan penjara di sini sekitar 2,4 meter kali 1,5 meter setiap ruangan di situ. Isi orang? Iya, ruangan penjara-penjara. Kalau isinya kurang tahu ya, bisa ya pokoknya ngeruntel lah 3-5 orang. Ruangannya rata-rata sekitar 2,4 sampai 2,4 kali 1,5 meter. Ya, ruangan-ruangan kecil yang ada di dalam. Entah suatu saat nanti Pemkot akan membuat ini ya juga sebagai tempat wisata. Cuman memang bertahap. Sekarang yang diprioritaskan adalah zona Eropa. Karena nanti semua zona, sekarang zona Cina sudah mulai digarap, sudah mulai bagus. Zona Cina. Nanti akannya merambat semua ke zona Melayu, zona Arab. Jadi ada berapa zona? Eropa, Cina, Melayu, Arab. Ada 4 zona. Yang 1908. Terus pada saat eranya Jepang ini dijadikan internment camp gitu nggak? Jepang ya sama, tetap jadi penjara. Berarti penjaranya orang Penjara, iya. Diambil alih Jepang. Iya, tetap penjara. Terus. Nanti rutenya setelah dari sini, kalian kan mau ke sini, kita kembali ke sana. Jalan ke sana, melewati kantor Telkom. Itu juga kantor sejarah. Kantor Telepon Utara namanya. Tadi sudah ke sana Kalisosok, sudah ke Javas Bank, Kopi Nusantara untuk jualan kopi, TIC di sana. Nah, ini lambang kota Surabaya zaman dulu, sebelum yang sekarang. Kota Surabaya sudah 3 kali ganti, termasuk yang sekarang ini yang ketiga. Nah, kantor telepon dulu namanya ini tidak tahu bahasa Belandanya, lupa. Kantor Telepon Utara. Kenapa? Karena memang ini terletak di utara. Jadi ya ini kantor Telkom ini. Jadi itu dulunya kantor Telkom ini adalah kantor Telkom zamannya Belanda untuk telekomunikasi di zamannya pada saat itu. Iya. Dan juga ini pernah direbut oleh arek-arek Surabaya sebagai base camp untuk menyerang Gedung Internasio, karena Gedung Internasio ini pas-pasnya tentara Sekutu Gurkha. Dan nanti kejadiannya ada apa itu sejarahnya nanti di situ, kejadian waktu tewasnya Jenderal Malabi di tanggal 30 Oktober. Kalau di sini, ini joknya kalau bule gak kena, tapi domestik seneng. Ini profesi yang paling keren zaman dahulu, zaman penjajahan dulu di kantor telepon ini. Namanya pernah dengar istilah, bukan jorok ya, pentil kecakot. Penjaga telepon kecamatan. Nah itu, kalau domestik pasti suka, kalau bule gak kena. Nah, ya, kalau domestik penjaga telepon kecamatan kota, yaitulah profesi yang paling terkeren di zamannya. Ya, apa? Pentil, penjaga, ya, tulis. Berarti sing anu jadi kabel gini loh, zaman dulu teleponnya loh. Yang operator, kamu mau hubungi siapa? Kamu telepon, kok Mbak Cita, nanti hubungi. Halo Mbak Cita, ini ada saya telepon. Ini loh, ya. Dan anu parkir sembarangan, dilarang parkir gitu. apa sih? Loh ya ini dilarang parkir. Wah, lo I love Surabaya lo foto di sini. Ya sini, ayo mau foto di sini, sini yang mau foto. Kalau Malaysia yang Melayu ya, shoppingnya ya di sini. JMP. Saya urut benar saya nikah saya belinya di sini. Sudah mau dihidupkan lagi, sempat mati suri. Karena kota lama ini dihidupkan kembali. Nah ini yang dihidupkan kembali. Mati suri bukan tutup. Yang tutup yang 2. Kan ini ada JMP 1, JMP 2, yang belakang JMP 2.
Nah, yang JMP 2 ini yang sudah tutup. Kalau JMP 1 ini sudah mati suri. Sekarang dudukan. Ada food court. Ada 21-nya Bu Didin. Ada 21 di belakang JMP. Kalau parkir bus di sini, di mobil putih itu loh, bus besar ya. Kalau bus mikro bisa ke dalam. Masuknya di sana. Kalau bus besar di depan sini parkirnya. Ini loh, di mobil putih itu bus besar, parkirnya bus besar di sini. Kalau nggak bus besar, parkir di sini. Disukai pengunjung buat foto-foto, paling rame di sini. Jadi mereka Kota Lama pokoknya ini sama nanti yang di depan Siropen. Kalau yang ke Java Band Kali Solo itu jarang. Kalau bukan pencinta sejarah. Soalnya kalau di Surabaya sendiri pegiat penyelenggara walking tour itu banyak sekali. Banyak sekali, mulai bersukaria, Let's Walk IDN, terus komunitas yang saya ikuti bukan Love Surabaya. Jadi nanti saya share link-link sejarah Kota Surabaya itu ada di Love Surabaya. Sebetulnya yang lain subscribe Begandring ada, cuman kemasannya paling bagus Love Surabaya. Kalau Begandring Pernik Surabaya Lawas itu buat kalian yang suka membaca. Kalau yang kalian nggak suka membaca, Love Surabaya. Karena dikemas seperti film. 1 menit tapi karena di Instagram. Yuk. Nah, ini ya tempat parkirnya bus besar. Kalau bus mikro masuk ke dalam. Mas, gedung internasional itu apa? Loh, gedung internasional itu ya tempat sembunyinya markas itu loh. Pada saat Sekutu datang. Ya, 6.000 tentara Gurkha yang dibawa pimpinan Jenderal Malabina. Itu yang gedung kantor telepon itu dijadikan salah satu benteng pertahanan area-area Surabaya ketika terjadi pertempuran itu. Karena di sini ada namanya buku. Kalau kita ada waktu visit di rumah WOS itu buku namanya 100 hari perang di Kota Surabaya. Itu terjadi setelah Agustus, setelah kemerdekaan Indonesia. Itu masih di sini masih panas-panasnya. Di sini masih panas-panasnya. Ya. Di sana area Surabaya. Dan posisinya nanti terbunuhnya Jenderal Malabi, ada fotonya di situ. Kalau terbunuhnya Jenderal Malabi itu banyak versi, ada 3 versi. 3 versi itu yang pertama driver Jenderal Malabi sudah dikepung, bawa granat, dicokot, belum sempat terlempar, kena tembak. Akhirnya kan udah di situ di dalam. Kedua ditembak dari luar. Ketiga versinya Dolarnowo, ada suruhannya entah itu saudara atau temannya Dolarnowo itu wali kota Surabaya pada saat itu berenang dari situ mengendap diam-diam. Pokoknya kamu tembakan wong londo. Kalau zaman dulu lihat sampai sekarang apapun kewarganegaraannya bule itu dibilang londo, padahal Malabi bukan londo. Nah itu jadi kesalahpahaman, mengendap lihat mobilnya londo, lihat bule Malabi dibuka, londo langsung di itu 3 versi yang kemungkinan versi yang paling terakhir ini yang paling mendekati benar. Jadi terjadi kesalahpahaman itu. Jenderal Malabi itu pimpinannya perang apa? Tentara Sekutu. Sebetulnya tentara Sekutu itu, ya tentara Sekutu itu sebetulnya kesini itu bukan untuk perang, disarm, melucuti senjata. Cuman kita mangkel di belakang mereka itu ada Belanda mau kesini lagi itu. Nah kalau yang tadi kesalahpahaman yang ketiga itu yang temannya atau saudaranya Dolarnowo, pokoknya patenannya londo. Lihat bule itu londo sampai sekarang. Apapun kewarganegaraannya. PC. Kantor firma datang. Tuh. Ya, zaman dulu kantor-kantor yang sering dibangun untuk zaman Belanda ini firma dagang, ekspedisi, sama kantor asuransi jiwa. Kantor asuransi jiwa nanti kita lewat gedung Singa. Firma dagang itu Belage ya, firma dagang ini. Di
Nah, itu sekarang dibuat sempat dulu jadi apa? Hotel Ibis, Akordia, sekarang apa itu Horizon, ganti ping telu kan. Itu. Contoh firman dagang. Ya. Berarti satu bangunan ya. Gedung bukan lipstick, apa cerutu itu tinggi itu loh, sini loh. Bukan ini gedung cerutu nanti di situ. Ini gedung cerutu ini loh. Itu loh. Itu gedungnya hotel Ibis. Hotel Ibis zaman dulu. Gedung cerutu. Beda lagi nanti di situ penjelasannya. Kita lihat peta ini dulu biar tahu zona-zonanya. Nah, kita sekarang di sini, ini yang diutamakan zona Eropa. Nanti kalau setelah melewati jembatan merah ke sana, Malaysia Camp itu Melayu. Kalau ke sini ke kanan dan terus ke sana itu Cina. Nah, nanti ketemunya Malaysia Camp itu jalannya seperti ini kan Cina. Step, ini ke kiri, cek ketemu di sini itu Arab. Zona Arab. Ini ya. Ya, zona Arab Sambor sebelah ini. Zona Arab. Ini Cina, kalau setelah jembatan merah ke kiri ke sana itu zona Melayu. Cuman yang digarap sama Pemkot zona Eropa dulu. Ya. Jembatan Petean ini gini, Mas. Petean, oh jalan Jakarta, jauh dari sini. Ya. Lebih dekat SNQ. Oh, jenia derek. Ya, sekarang kita berada di setelah ini kita lewat belakangnya ini biar tahu Siroten, tapi kita ke situ dulu naik Terbagan Teruten kesaknya dari situ. Yuk, ini kan kalau lemak lah. Nah sekarang aku kan ingin jemput apa tamu kapal di kono buat dulu anu nih. Nah ini zona Eropa ya. Jalan Kalimas Barat, Cendrawasih, tadi sana Cendrawasih, kita Garuda. Tadi kita lihat ini jembatan Jalan Kalisosok, Garuda sama Jalan Jembatan Merah ke sana, veteran ke sana, ke kanan. Kalau ini jauh Raja Wali belakang sana, pertigaan sana. Sing mau itu Garuda. Jalan Garuda sampai Kalisosok sing mau. Jalan Garuda kantor Telkom tadi itu Jalan Garuda. Raja Wali itu bukan di Jawa Barat. Bukan, Raja Wali sana, Mas Hagori. Cuman dari sana, kalau dari arah Perak ambil pertigaan pertama yang besar itu ke arah kiri, itu sudah Raja Wali, SMP 5. Jadi kita di sini, ini kan Jembatan Merah. Nah, kita di sini. Kalau ke sini Melayu, ini ke sini, sana ke sini ini Cina. Nanti ketemunya ini Melayu ke sini, terus ini kan Cina ke sini. Nah, Arab di sini Arab. Sekitar sini. Ini Melayu. Ya, Melayu ini ke sini ke kiri. Ini loh. Ini setelah jembatan kiri, kalau ke sini mana aja Melayu? Melayu nih. Yang ini berarti. Sini loh. Oh ini. Kalau ini Cina. Ini Cina. Ini Cina. Sama sini juga Cina. Sampai sini tambah bayan Cina. Terus nanti kalau ke kiri, ini kan Melayu nanti juga ke kanan. Nah, ketemunya di sini Arab. Jadi Melayu ini Cina. Cina. Ini Arab. Ini Eropa. Ya, ini zona Eropa. Cuman sekarang fokusnya ini. Nah, di sini banyak perusahaan kirim barang pada zamannya ekspedisi dari Kalimas ini untuk mengangkut apa itu barang-barang kan kapal besar kan nggak bisa lihat sini. Dioper ke kapal-kapal ke perahu-perahu kecil dikirim di sini. Di sini banyak perusahaan-perusahaan ekspedisi kirim barang jamu. Jembatan ini sebenarnya bisa buka tutup. Bukan, itu jembatan petekan yang petekan kan. Bukan. Ini jembatan merah enggak, Jembatan kecil. permanen ini jembatan. Kapal kecil itu berarti Iya. Bukan kapal, perahu ini loh. Iya, perahu kecil ya. Brosot. Kalau yang buka yaitu petekan. Masih ada sampai sekarang. Ya di petek. Iya. Oh. Itu contohnya yang di Belanda masih ada, masih aktif. Ya. Cuma di sini kan rusak. Ini ya. Iya. Cuman di sini sudah rusak. Kalau di Belanda sana masih bisa. Oke, next. Sini. Gini. Enggak, ini.
8. Nah, ini 1906. Terus yang sekarang yang biru yang sekarang itu yang ketiga. Logonya tak pikir band Liverpool ya. Apa? Iya, ada benteng. Sebetulnya di Kembang Jepun ada Bank Mandiri, itu bank diskonto, bank zaman lawas dulu. Kita kalau masuk di situ ada logo-logo kota-kota besar di Surabaya, di Indonesia zaman dahulu. Surabaya, Bandung, Jogja, pokok kota-kota besar, Medan, zaman dahulu kala. Hanya apa sih Mas? Apa sih bank sama diskonto itu apa? Lupa. Diskonto itu jam apa ya bank zaman biyen bank zaman lawas. Diskonto sama. Diskonto sama. Iya, Eskomto ya itu. Diskonto maksudnya ya. Sekarang Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri. Eskomto itu karena di handle sama swasta. Kalau di Jawa seperti Negeri. Istilahnya kayak gitu Iya, karena iya. fungsinya kalau Eskomto itu untuk kayak kita mau pinjam modal apa segala macam. Oh. Oke. Nah, ini peta lawas zaman Belanda. Peta lawas zaman Belanda. Penulis Portugis. Nah, ini jadi pertanyaan apa itu? Tentang huruf-huruf yang ada di Indonesia. Banyak sekali apa mana nggak huruf itu. Trawulan, Jogja, Malang kan ada. Sekarang di Surabaya digalakkan apa tulisan Dono Caroko. Jadi yang apa itu pembawa huruf ini, huruf Latin ini, itu jadi kemungkinan dari Portugis ini abad ke-15 masuk sini. Sebelumnya itu kita pakai Dono Caroko. Sebelumnya Palawa, sebelumnya Kawi, sebelumnya Brahmi. Berarti berawal dari Brahmi, Kawi, Palawa, terus Honocaroko. Honocaroko digunakan sampai sekarang, sampai yes di Jogja ada, di Malang ada. di Malang Kabupaten nih. Ya, aku nggak Kan Portugis memang belum Belanda atau ya? Iya, 15, abad 15. Makanya yang bawa huruf Romawi mungkin dia kali ya. Nah, ini kena ke internet, kalian bisa nyetak sendiri. Kita yang mulai ini Brahmi. Iki, terus Palawa, Kawi, Jawi dan Jawa dan Bali sebetulnya sama, cuma beda bunyi aja. Jadi kalau di sini vokal A, di Jawa jadi O, di Bali jadi E. Di sini kan Honocaroko, Doto Sawolo, Padajayanya Mogobotongo. Kalau ke Bali jadi Hene Jareto, Padajayanya Mogobotongo. Doto Sawolo, Mogobotongo. Makanya kalau saya ngajak orang 20 berarti? iya sama. Foto berapa? Kalau Bali bunyinya E, kalau di sini kan Ho, di sana Ho, Honocaroko, di sini Honocaroko. Jadi saya pernah bawa tamu Bali waktu kunjungan ke Museum Surabaya, kan ada replikanya apa itu Prasasti Jenggalo. Mereka bisa baca sama masih sama seperti huruf Bali. Iya. Cuman dalam bahasa mereka. Kalau sini kan Museum Surabaya. Aplikasi di dalam. Iya. Nah, ini zaman dulu sebetulnya gamelan itu sudah ada sejak zamannya dinasti Sailendra. Sebelum dinasti Sailendra sudah ada. Ya, cuman gamelan itu hanya beda di ritme memainkannya saja. Kalau di Jawa Tengah pelan, semakin ke timur semakin kencang. Itu aja, nggak usah jalan-jalan, nang tamu pasti senang. Mana kalau di Jawa Timur? Jawa Tengah itu Tapi Jawa Tengah. slow. Jadi kalau kita di Jawa Tengah mendengarkan musik gamelan itu akan membuat kita tertidur. Nah, kalau kita ke timur, semakin ke timur, nah kita mendengarkan musik mereka akan membuat kita terbangun. Juga tariannya kan semakin cepat kalau mengarah ke timur. Sama di Bali kan juga pakai Itu gamelan. yang mempengaruhi apa itu? Karena kebiasaan. Ya, karena budaya mereka. Budaya culture, bagaimana sejarahnya belum ditemukan. Kenapa Jawa Tengah kok pelan, Jawa Timur dan Bali kok kenceng? Nah, itu masih misteri. Iya. Culture. Dan kenapa antara Jawa Barat itu udah beda lagi ya? Beda lagi. Angklung. Sama Jawa tapi benar-benar kelihatan perbedaannya gitu kan. Angklung Jawa Barat.
bambu. Makanya ya nggak salah mereka nyebut. Ayo mereka bergerak. Ya. Oh, ini loh, ini fasilitas untuk tunanetra, wisatawan tunanetra huruf braille. Bener nggak sih di sini tuh nggak ada jalan Sultan Agung? Tahun, Nggak ada ya? nggak ada. Karena ada Dapat memori. ada roket satu. Iya. Benar Sultan orang Surabaya karena pada iya benar Mas. Aku baca nggak mengalir cuma katanya di Surabaya itu tidak ada jalan Sultan Agung karena pada saat Iya, Bro. Sultan Agung ke sini. Halo. Di JMP, Taman JMP depan itu, dekat mobilnya Malabi. Mobil Malabi. Ya, ya. Di kotas gitu loh, kayak gitu. Yo, di sini karena nggak ada jalan Sultan Agung ya. Tak cek. Lah aku pemerhati jalan ya, tapi bukan apa yang terkenal itu ini ya Diponegoro sama Jenderal Sudirman. Sultan Agung nggak ada ya? Ada pernah dengar? Malang ada, kalau Sultan Agung ada. Jalan Sultan Agung ada. Ada. Tapi di sini nggak ada katanya juga seremoninya itu. Bang kalau mau kini di Bang Malang. Kalau Malang kayak Iya, Pak Ketua. Kok saya itu ya gabung. Pak Ketua. Nggak ada, adanya di Gresik. Iya bener nggak ada. Adanya di Gresik. Oh, Nggak ada. Oh, di sini ini ada kenapa alasan di Surabaya tidak ada jalan saya dicek di sini. Oh, karena beliau pernah menyerang Surabaya. Dalam penyerangan ini menggunakan salah satu strategi membendung Sungai Berantas, memberi racun dan membuang bangkai. Jadi itu membuang bangkai supaya apa? Musuh ini yang di Surabaya ini keluar. Karena kita di sini waktu itu mengandalkan sungai tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Nah, airnya itu dikotori, di apa itu? Pokoknya dikasih bangkai agar apa? Kita di sini keluar dari persembunyian. Oh gitu. Kejem. Nah, ini kemudian menjadi luka bagi rakyat Surabaya. Sultan Agung dianggap tega membunuh rakyat tak berdosa, padahal sama-sama beragama Islam. Nah, itu alasannya tidak ada di sini nama Sultan Agung. Cuman pertanyaan ini hanya Kalimas itu dirusak. Itu kan untuk kebutuhan. Oh, kalau air yang sekarang beda sama air zaman dulu. Zaman dulu wah sangat jernih sekali untuk keperluan sehari-hari apa itu MCK. Nah, itu dirusak oleh ya ini pasukannya Sultan Agung biar keluar dari persembunyian. Yuk lanjut. Perahu yang saya kumpul sini sih. Ini adalah perahu-perahu yang saya ceritakan tadi untuk membawa ini bongkar muat perdagangan, barang dagang atau barang yang mau dikirimkan dari pelabuhan utama Tanjung Perak. Kan kapalnya gede-gede, nggak bisa meraih cabang Kalimas seperti ini, dioper pakai perahu-perahu kecil seperti ini. Ini rendah sekali, bahkannya bisa lewat bawahnya jembatan merah ini. Itu. Nah, di sini banyak kantor-kantor perdagangan di sebelahnya sini. Ya itu Kalimas ternyata. Kalimas ternyata. Itu. Ketinggian airnya dulu dan sekarang apa sama Mas? Beda kan? Nah, Lebih rendah. Dulu lebih rendah. dulu kan belum banyak apa yo. Pendangkalan. Sekarang mengalami pendangkalan. Enggak, maksudnya apa yo? Dulu belum banyak orang buang sampah sembarangan. Saya tambah nemen. Aku nggowo. Nah, ini jembatan merah. Ini kantor Balai Kota. Dari sini. Ini fotonya ini diambil dari gedung ini. Ya. Ini gimana Pak? Ini Belanda. Ini kota Eropa. Ya Eropa kan? Eropa. Ini pemukiman Belanda lah. Nanti Rasbank. Ya. Terus ini kita ada tram zaman dulu. Ini gedung kantor gubernur. Terus sebelah sini Tugu Pahlawan. Dulunya adalah markas tentara Jepang Kanpetai.
Ya di sini pengadilan tingginya Jepang. Kan Petai, terus ini yang ada towernya ini gedung kantor gubernur Jawa Timur sampai sekarang masih tetap. Cuman yang nah ini viaduknya untuk kereta ini masih ada. Nih masih ada viaduknya untuk kereta. Nanti kalau kalian ke sana, kalau kalian ambil lisensi lewat ini, Oh iya iya iya. ambil lisensi. Tapi naik kereta kelihatan itu dia. Kalau ambil lisensi lewati viaduk ini. Ya tuh, iya. Kantor P2T. Nah ini kantor ini zaman dia nih kantor ini viaduknya. Iki di sini kan tidak salah apa tuh Pahlawan sebelah sini. Ini kantor gubernurnya. Kantor gubernurnya. Kalau ini Surabaya Pusat, Apotek Simpang. Iya, perkantoran untuk ini apa namanya? Apotek Simpang. Barang-barang gitu. Dari sini itu kan ini perkantoran. Oh, kalau ini biskop zaman dulu. Apa itu gedungnya Mandiri. Maksudnya gedungnya Mandiri itu nggak ikut mall. Biskop zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan biskop ikut mall. Nah, kalau zaman dulu itu biskop ya gedung sendiri. Dan biskop zaman dulu ini sejarah biskop Bosolon dulu biskopnya. Bioskop. Apa itu zaman dulu tiket itu kalau zaman sekarang tiket cuma satu. Kalau dulu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu kelas VIP. Jadi ini dapat cerita dari mendiang ayah saya. Dulu kalau nonton di kelas 1, sistemnya seperti apa? Kalian nggak keluar gedung nggak apa-apa. Jadi nonton film, tapi nonton film ya itu terus. Ngerti nggak yang saya maksud? Film habis. Film habis. Tetap nonton di situ nggak masalah. Tambah blok sih. Apa sih? Ini walking tour. Tuh, walking tour yang ini rute nih. Teko iku mau SMP SMA, order burger school. Waktu itu beliau sekolah di sini sudah kos di rumahnya Hos. Hos Guru Bangsa itu ada Muso, ada Semaun, ada Bung Karno. Jadi para pemuda yang mempunyai apa itu latar belakang pikiran dan apa itu tujuan cita-cita yang berbeda. Kos di situ semua. Dan di rumah Hos itu kalau mau ke sana sebelum jam 3, pokoknya museum yang dia bawa Pemkot tutupnya jam 3. Kalau di Jawa sebenarnya bukan milik Pemkot. Bukan. Miliknya BI. Kalau yang Pemkot jam 3 semua tutup. Ikutin Senin tutupnya ya? Oh semua, itu internasional, Senin itu bukan hanya sini. Enggak, bukan ya maksudnya yang apa sih tadi loh? Semua, semua. Hari Senin. Hancur, direnovasi apa itu atapnya itu sudah pernah hancur kena zamannya Perang Dunia Kedua dulu. Sebetulnya kalau tidak ada acara bisa masuk. Ini persiapan apa sebenarnya? Ya. Tahun lalu. Apa awal 19. Foto dulu di situ. Foto kalian foto grup di situ loh. Ayo, ambil foto.